Bidarani amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk meneruskan hadis berikutnya, kemarin kita membahas tentang hadis di mana Nabi bersabda dosa yang paling besar-besarnya dosa adalah syahadatuz zur atau persaksian yang bohong, persaksian yang menipu. Maksudnya persaksian yang menipu adalah bersaksi untuk mendapatkan hak orang lain yang bukan hak kita secara zalim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara zalim, dengan cara mengajukan kepada hakim untuk dimenangkan, padahal itu bukan hak milik kita untuk dimiliki. Memakan harta secara zalim itu min akbaril kabair, setengah dari paling besar-besarnya dosa. Di samping ada dua yang lain yang juga paling besar-besarnya dosa, yaitu syirik kepada Allah dan juga berani kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala, diriwayatkan dari Abbas radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi SAW qala bersabda, li rajulin, kepada laki-laki, taros syamsa, apakah kamu melihat matahari? Qala na'am, betul, kata rajul tersebut. Qala, bersabda Rasulullah, ala misliha fashhad, atas dasar seperti itulah maka bersaksilah kamu, auda, atau tinggalkanlah. Akhrajahu Ibnu Adi, diriwayatkan oleh Ibnu Adi bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif, wa shahahu Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Maksudnya hadis di sini adalah suatu ketika ada permasalahan atau sengketa lah di antara para sahabat, yang mana ada saksi satu yang datang untuk memberi kesaksian. Sebelum sahabat itu bersaksi, maka Nabi mengatakan, apakah kamu melihat matahari? Iya ya Rasulullah, jelas saya melihat. Maka bersaksilah seperti hal itu, seperti kamu melihat matahari jelasnya. Jadi kamu bersaksi atas kejadian perkara yang mana perkara itu kamu melihat seperti kamu melihatnya matahari jelasnya, atau cetonya, pertelannya, atau seperti kamu melihat bulan jelas melihat terangnya. Maka bersaksilah seperti itu. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu alami, atau yang kamu dengar, maka bersaksilah seperti itu. Di dalam hadis ini menjadi dalil bahwa dalilun ala anahu la yajuzu li syahidi ayyashada illa ala ma ya'lamuhu ilman yaqinan. Jadi tidak boleh bersaksi kecuali atas dasar apa yang dia ketahui secara yakin betul. Tidak boleh dzon atau menyangka atau kira-kira, tidak boleh. Di sini digambarkan kama ta'lamu syamsa, seperti halnya kamu melihat matahari. Wala tazuzu asyahadah bidzon, tidak boleh menjadi atau bersaksi atas dasar dzon saja. Dzon itu prasangka atau kira-kira. Ya ayyuhalladzina amanu,
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibuz dzon, jauhkanlah dari prasangka. Jadi yakin dengan prasangka itu beda. Kalau yakin itu berarti condong kepada salah satu, baik itu kebaikan atau kejelekan, itu yakin. Kalau digambarkan kebaikan itu sebelah selatan, kejelekan sebelah utara, maka kita condong kepada salah satunya. Boleh condong ke selatan berarti yakin kebenaran, condong ke sebelah kiri berarti yakin ke kejelekan. Kalau zon itu tengah-tengahnya antara selatan dan utara, itu zon. Dia tidak tahu itu benar dan tidak tahu itu salah. Kalau di dalam Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz dzon. Inna ba'dadz dzoni ismun. Sesungguhnya setengah dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Janganlah kalian mengintip-ngintip. Tajassas itu maksudnya mencari-cari kesalahan orang lain. Kita melihat kesalahannya saja kita wajib tutupi, apalagi ini mencari-cari. Sudah jelas-jelas dia salahnya ketutup lah, tertutup oleh mata, kita cari-cari kesalahannya, tidak boleh. Karena kalau sudah demikian, itu nanti ada prasangka. Orangnya kok begini, orangnya kok sering begini, jadi begitu. Jadi prasangka. Beda kalau yakin. Kalau yakin itu ya memang kita tahu dia berbuat dosa betul. Nah, itu yakin. Memang dia berbuat dosa. Kalau cuma misalnya kita tahunya tetangga kita sering beli minuman keras, kita jangan persangka dulu. Sebelum kita yakin dia memang minum. Jangan kita prasangka jelek ketika tetangga kita sering kepraklam umpamanya. Kecuali kita yakin tahu betul kalau dia di sana itu jajan. Kalau sudah yakin tahu dan mengetahui secara fisik tahu yang dilakukan adalah baru, itu namanya yakin. Kalau baru melihat sering ke sana, sering beli minuman atau sering ke tempat perjudian misalnya, kita jangan persangka dulu. Kecuali kalau kita yakin sudah tahu bahwa dia memang berjudi. Itu bedanya yakin dan zon, persangka dan keyakinan. Jadi di dalam persaksian ini wajib kita tahu secara yakin, baru kita boleh menjadi saksi. Apabila yang jadi persaksian adalah perbuatan, maka wajib untuk melihatnya. Misalnya minum, kita harus tahu bahwa dia memang lagi menanggap air minuman keras. Tahu secara mata kasat mata. Apabila yang disaksikan atau dipersaksikan adalah suara, maka wajib untuk mendengar suara itu. Wajib mendengar suara dan melihat orang yang bersuara tadi. Apakah betul orang tersebut mengatakan misalnya, bahwa dia akan membunuhmu? Iya Pak, saya mendengar sendiri. Atau saya mendengar dia berbicara akan membunuh tetangganya. Saya mendengar dengan telinga saya. Itu kalau secara pendengaran. Di dalam persaksian ini, maka yang digunakan adalah dua saksi. Beda dengan ketika kita menuduh seseorang selingkuh atau berzina, maka dibutuhkan 4 saksi. Tapi kalau di dalam selain itu, maka cukup 2 saksi, melihat dan atau mendengarnya. Kemarin ada pertanyaan dari Pak Haji Bagiandono tentang masalah persaksian. Ya. Saya ingat-ingat lupa sedikit bahwa
yang bisa saya tangkap begini. Kalau kita sebagai ketua RT, kalau ada seseorang yang melaporkan seseorang yang lain atas kejahatan dan dia menjadi saksinya, sebelum kita menerima persaksiannya, kita runtut dulu seseorang itu. Yang pertama, adilnya adalah itu adalah keadilan. Dia orang itu termasuk memang orang yang baik atau tidak. Dalam arti baik itu tidak sering menuduh orang, tidak sering merumpi orang, tidak sering menjelekan orang. Kalau itu yang terjadi, kalau dia betul-betul memang tidak pernah atau misalnya jarang bergaul, kok dia bisa saksi, itu bisa diterima. Yang kedua, orang tersebut tidak kenal orang yang berbuat kejahatan. Itu yang kedua, kalau bisa. Misalnya ada orang menyolong atau mencuri kotak amal di masjid. Saya tahu, mas saya laporkan. Saya tidak kenal orang itu, maka bisa diterima. Ya diterima. Kenapa? Ya karena saya menuduhnya karena memang murni tuduhan, karena murni memang kejahatan. Nah, tidak kenal. Tapi justru ketika kita kenal orang yang berbuat kejahatan harus diteliti. Saksinya ini memang betul-betul murni bersaksi atau murni dia punya dendam sama orang itu atau punya masalah sama orang itu sehingga dia menuduh, mengatakan menjadi saksi, kan begitu. Kan seperti kemarin dalam 4 persaksian itu yang tidak bisa diterima persaksiannya, orang yang mempunyai kepentingan di dalam hal yang dipersengketakan persaksian itu, ya mungkin dia punya kepentingan, baik itu kepentingan kemanfaatan, kepentingan dia ingin mencelakakan orang, kepentingan dia ingin mendapatkan harta itu. Karena dia mungkin dendam sama orang itu, dituduhnya dia jadi saksi, bisa jadi. Atau dia ingin mendapat kemanfaatan dari hartanya, dia jadi saksi untuk memberatkan dia. Harus dilihat begitu. Pertama, kalau tidak kenal, dua orang yang jadi saksi itu memang orang yang kalem dan tidak banyak kenal orang, atau tidak banyak atau adil lah dalam artinya itu. Tidak banyak berbuat fasik itu dosa-dosa kecil, itu maka bisa diterima. Itu berarti murni memang dia melihat kejadian perkara PKP. Dan memang syaratnya harus 2 orang melihat itu. Kalau memang satu, ya harus ada bukti yang lain, misalnya HP difoto atau CCTV, minimal begitu. Atau ada orang yang kita ajak untuk melihatnya, walaupun kita melihat langsung, dia yang kita ajak tidak melihat, tapi dalam arti tidak melihat kejahatannya, tapi melihat bekas kejahatannya. Ketika lari dilihatnya, oh itu orangnya. Kita yang tahu ketika dia mengambil, tapi teman kita yang jadi saksi juga tidak tahu mengambilnya, tapi tahunya pas lari, sekelebat tahu larinya. Itu bisa juga. Jadi kalau itu tidak ada, kalau tidak ada potensi mempunyai keinginan, maka bisa diterima persaksian itu. Kalau bisa memang tidak kenal orangnya. Kalau tidak kenal murni berarti memang dia persaksinya bisa diterima. Kalau di dalam persaksian itu, kalau orang yang menuduh, syaratnya harus ada bukti. Menuduh itu harus ada bukti, bayyinah, bukti. Kalau orang yang dituduh, itu yang baru disumpah. Jadi misalnya
Si A menuduh si B bahwa si B itu mencuri. Maka si A ini wajib dia mempunyai saksi ataupun mempunyai barang bukti bahwa memang si B itu mencuri. Nah, kalau si B menyangkal tidak mencuri, maka si B wajib disumpah. Yang sumpahnya, saya berani mendapatkan laknat Allah kalau saya benar-benar mencuri. Disumpah lagi. Nah, kalau sama-sama yang menuduh ada barang bukti, yang dituduh menyangkal dengan berani sumpah, maka tinggal keputusan hakimnya. Tinggal keputusan kita sebagai hakim atau sebagai penengah. Kira-kira dua ini mana yang berbohong? Mana yang jujur, mana yang berbohong? Kita ya bisa tahu lah, bisa meneliti dari segi apapun, dari bentuk apapun, bisa kita teliti mana yang jujur, mana yang salah. Kan orang bisa kita mengerti jujur dan salah dari perkataan juga bisa. Dari ketika kita ajak bicara, orang yang jujur dan orang yang berbohong pasti kelihatan. Mimik wajahnya ketika kita tatap, ketika dia bicara, itu kan sudah kelihatan. Itu begitu cara mengetahuinya. Jadi akhir itu di hakimnya. Kalau sama-sama menentang, yang menuduh ada barang bukti, yang dituduh dia berani sumpah, maka tinggal hakimnya yang memberi keputusan menurut hati nurani yang paling baik, yang paling benar, menurut hati nuraninya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini alam misriha fashhad auda. Jadi kalau misalnya kita jadi saksi mengetahui yang pasti itu saja oleh Nabi, fashhad auda, jadilah saksi atau tinggalkanlah. Artinya tidak menjadi saksi. Apalagi yang barang zon, barang prasangka, tidak yakin, maka jelas harus tinggalkan. Sedangkan yang yakin saja, kita mengetahui di TKP, itu saja kita boleh untuk tidak menjadi saksi. Apalagi kalau kita zon, prasangka, maka kita tidak boleh menjadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu mislihi akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Abi Hurairah sama hadisnya dengan hadis di atas. Ada tambahan lagi, biyaminin wa syahidin. Biyaminin wa syahidin. Wa fihi jawazul qada bi syahidin wa yamin. Kan sudah saya sampaikan tadi. Bahwa orang yang menuduh harus ada barang bukti atau saksi lah. Saksi. Di sini ditambahi bersumpah. Sebenarnya kan sumpah itu harus diberikan kepada orang yang dituduh. Tapi orang yang menuduh juga boleh diambil sumpahnya bahwa dia jujur. Para ulama memang berbeda pendapat tentang orang yang jadi saksi harus boleh disumpah. Termasuk Abu Hanifah, ulama Kufi, Imam Syibhi, Hakim, Az-Zura'i, Lais, dan ulama Andalusi, dan para sahabatnya atau murid-muridnya Imam Malik. La yahkumu bisyahidin wa yaminin fi syai'in fil ahkam. Jadi tidak boleh menghukumi dengan saksi dan sumpah sekaligus. Jadi kalau orang yang menuduh sumpah cuma ada saksi dan barang bukti,
Sedangkan orang yang bersumpah, orang yang dituduh. Tapi kalau di dalam surah An-Nur itu tentang menuduh berbuat zina, itu memang di sana dibolehkan yang menuduh juga disumpah. Ketika yang dituduh kok bersumpah dia tidak bohong atau dia jujur, dia tidak melakukannya, maka yang mendakwa atau yang menuduh dia juga disumpah bahwa dia menuduh dengan benar. Karena memang di dalam hukum ini orang yang menuduh kalau tuduhannya salah, tidak benar, maka dia juga mendapatkan hukuman. Sama ketika kita menjadi saksi, kalau saksi bohong, saksi yang tidak betul dan dalam persaksiannya, maka bisa dituduhkan sebagai kebohongan dalam persaksian itu. Dan itu bisa dapat pidana juga. Maka ketika kita diminta untuk bersaksi dalam hal apapun, kalau kita tidak tahu menahu tentang perkara itu, tidak usah, walaupun kita dibayar, daripada kita nanti dalam persaksian berbuat kebohongan. Adapun jumhur para ulama Islam dari para sahabat, tabi'in, dan juga sesudahnya dari ulama-ulama Mesir, mereka menghukumi saksi dan sumpah kepada orang yang menuduh. Boleh. Ini menurut para jumhur, para sahabat, tabi'in, dan sesudahnya, termasuk ulama Mesir. Jadi perselisihan antara ulama. Kalau misalnya dipandang perlu, maka boleh kita mengambil sumpah dan juga barang bukti dari orang yang menuduh. Tapi kalau misalnya dipandang tidak perlu, ya tidak usah. Cukup barang bukti dan juga saksi saja. Sumpah itu untuk orang yang dituduh kalau dia ingkar. Makanya ketika dia nanti bersumpah, dia di dalam kebohongan, maka laknatnya Allah akan mendatangi dia dunia dan akhirat. Jadi kadang-kadang kita kan meringankan sumpah. Nah, sumpah ada sih perkataan. Perkataan itu bisa nyata. Ketika kita bersumpah bohong, laknat Allah akan mendatangi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah ganti bab. Bab ad-da'awa wal bayyinah. Bab menjelaskan tentang dakwaan dan barang bukti. Kalau kemarin kita persaksian, kalau sekarang tentang dakwaan dan barang bukti. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bidda'wahum la addan nasu dima'a rijalin amwalahum walakinnal yamina ala mudda'alai mutafaqun alaih. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah bersabda, apabila, launya di sini lau itu lau yang tidak mungkin. Apabila yang tidak mungkin, kan apabila ada yang apabila mungkin, andai kata yang mungkin dan andai kata yang tidak mungkin. Kalau di dalam bahasa Arab andai kata pakai lau itu maka andai kata yang tidak mungkin. Kalau andai kata yang pakai in maka andai kata bisa kemungkinan. Andai kata ini kan andai kata yang tidak mungkin. Menurut hukum, kalau kenyataannya ada, tapi secara hukum, andai kata manusia atau orang itu diberikan apa yang menjadi dakwaannya tanpa ada
barang bukti tanpa ada saksi, maka pastinya dia akan menuntut, mendakwa, menuduh hartanya orang lain untuk menjadi miliknya. Akan tetapi sumpah diberikan kepada orang yang dituduh. Makanya tidak semua orang yang menuduh itu langsung diberikan tuduhannya. Harus ada barang bukti dan juga saksi. Kalau semua orang menuduh diberikan haknya tuduhannya itu, ya semua orang akan menuduh orang lain secara zalim. Contoh, misalnya ada orang mengatakan, tetanggaku itu dia menyerobot tanahku. Ya kita boleh percaya, boleh tidak, sebelum kita menanyai orang yang dituduhkan. Betul nggak perkaranya dia mengambil, menyerobot tanahnya tetangga, baru dipertemukan, diukur tanahnya, kan begitu, harus begitu. Ada saksinya tetangga yang lain, baik itu saksi yang meringankan atau saksi yang memberatkan, diukur. Ini dulunya lurus kok sekarang jadi mencong. Ada saksinya, saksi hidup. Oh ini memang dulu lurus, sekarang mencong. Mencongnya sebelah belakang, berarti yang disorot yang belakang. Begitu. Kayak kemarin, bukan tahun kemarin, kemarinnya lagi pas saya pulang. Itu ada pekarangan sebelah rumah saya. Pekarangannya ini orangnya tidak ada, orangnya ada di sampit. Tapi ini dipasrahkan kepada orang di depan saya, depan rumah saya. Ya, ketika dipasrahkan, saya masih ingat betul ketika saya itu sebelah kanan rumah saya itu jauh, kira-kira adalah 10 meter. Ketika saya pulang sudah dipatok, kira-kira tinggal 5 meter. Ya saya protes. Nah, ini kok 5 meter? Perasaan dulu karena patoknya sudah tidak ada. Dulu kan ketika zamannya bapak saya itu patoknya pakai patok kelapa. Jadi setiap pojokan pekarangan itu ditanami kelapa. Nah, kelapanya sudah tidak ada, sudah mati, sudah ditebang. Dan bekas kelapanya juga akar-akarnya sudah tidak ada. Maka sudah tidak kelihatan. Maka ketika saya ukur, ya memang ada hampir 1 meter masuk kepada pekarangan saya. Dan kemarin diukur lagi oleh ibu saya, memang betul. Ternyata patoknya salah. Yang di rumah itu dilalah itu apa? Bahasa dilalah. Kakak saya, kakak ipar. Yang namanya kakak ipar kan tidak tahu. Dulunya hidupnya sama jauh, ketika pulang di rumahnya ibu saya, tempatnya bareng. Dia nurut saja. Jadi yang dipatok, yang dibuatkan pondasi itu yang menurut sesuai dengan yang di depan saya, rumah saya, menurut itu. Akhirnya jadi sempit sekali pondasinya. Ketika diukur ternyata ada 1 meter kurang ke sana lagi. Ini makanya di dalam hadis, orang yang menyerobot tanahnya orang besok yaumul kiamat akan dikalungkan sejauh 7 bumi 7 langit. Panjangnya, saking panjangnya dikalungkan di lehernya. Ya berat lah. Kita tidak memakai beban saja, kalau di akhirat saja sudah berat, apalagi ditambah beban memikul tanah yang kita sobot sejauh 7 bumi jauhnya. Makanya kalau ada perselisihan begitu memang harus dipertemukan antara orang yang berselisih dan juga orang yang menuduh dan orang yang dituduh. Ya, kita tidak mempercayai 100% orang yang menuduh sebelum kita mendengarkan orang yang dituduh. Wahakata
Hakaza ro'a ruwiya hadal hadis Bukhari wal Muslim fi sahihaini. Begitu juga ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sahih ya, bahwa ketika orang yang menuduh harus ada barang bukti dan juga saksi, orang yang dituduh harus disumpah. Marfu'an min riwayati Ibnu Abbas an Nabi wa kadza dzakara ashabul sunani wa ghairuhuma. Qala al-Qadhi Iyad qala al-Asili la yasihu marfu'an innama huwa qaulu Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah ucapan Ibnu Abbas. Karena marfu'an. Tapi ini disesuaikan oleh Imam Bukhari Muslim, artinya tetap sahih. Walaupun misalnya Ibnu Abbas yang mengatakan, ya berarti dia pernah mendengar secara makna dari Rasulullah, cuma dia menyampaikan hadis secara lafadznya. Kan sudah saya sampaikan dulu itu, hadis itu ada dua. Hadis yang murni lafadz dan maknanya dari Rasulullah, tidak dikurangi, tidak tertambahi. Ada hadis yang memang maknanya dari Rasulullah, tapi lafadznya kita buat sendiri. Misalnya Nabi melarang nyerobot tangannya tetangga, hadisnya. Nah, kita mendengar maknanya hadis itu, kita buat lafadznya sendiri. Sahabat membuat lafadznya sendiri. Sahabat bukan kita, maksudnya sahabatnya. Itu namanya hadis marfu. Maknanya itu tetap dari Rasulullah, tapi lafadznya dari sendiri. Disandarkan kepada Rasulullah hadisnya. Demikian kita satu bab saja di dalam hadis tentang dakwah, tentang dakwah dan juga barang bukti. Ada pertanyaan lagi Pak Jemaah? Tidak ada ya? Ya. Kita berdoa semoga kita diberi kesehatan, kita bisa memasuki bulan Ramadan sehat walafiat, kuat di dalam puasa, dan juga mendapatkan pahala dan diterima amal ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sabir rasulillah jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa syukrika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana khata'ina kullaha wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba jama'atina wa dhunuba jami'il mu'minina wa muslimin wa sumatal ahyi minhum al-awas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Allahumma inna nas'aluka taubatan wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa zakkina bil khawfi minka qabla khujumi khadratiha wa hamilna ala najati minha wa min at-tafakkuri fi tara'ifiha. Allahumma la takilna umrana ala nafsina tarfata 'ain. Allahumma asbahna la namliku li nafsina darra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusyura wa la natakhiru illa ma 'adaitana wa la nattaqi illa ma waqaitana. Allahumma wafiqna lima tardah min qalin wa 'amalin fi ta'atika innaka dzu fadlin 'azim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa ba'dahu wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa ba'dahu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.